Halo, selamat datang di studio bocor kami. Pastinya studio tempatmu mendapatkan bocoran film sampai tuntas. Film yang akan dibocorkan kali ini adalah film berjudul Talash. Para pemeran dalam film ini adalah Aamir Khan, Rani Mukherjee, dan Kareena Kapoor. Seperti biasa ya, sebelum kita mulai bocoran filmnya, yuk kita berdoa bersama-sama dulu ya. Jadi buat semua yang nonton bocoran film ini sampai habis, semoga dilancarkan rezekinya, amin. Semoga sehat terus dan selalu happy, amin. Mari kita mulai. Jadi di awal film, belum sudah ada adegan malam-malam, sepi, mobil tiba-tiba banting setir dan jatuh ke laut. Besoknya, ternyata kabarnya aktor bernama Arman Kapoor ditemukan tewas di dalam mobil setelah mengalami kecelakaan karena kehilangan kendali, jadi mobilnya terhempas ke dalam laut. Nah, kejadian tersebut ada di Jalan Seaface yang merupakan bagian dari kota Mumbai dan tempat itu terkenal menjadi daerah buat cewek-cewek untuk menjajakan dirinya. Nah, Inspektur Surjan dan juga asistennya polisi Devrat mulai melakukan penyelidikan. Ada beberapa saksi semalam yang melihat kejadian tersebut. Semua bilang ada hal yang aneh. Karena nggak ada apa-apa di jalan, tapi pengemudi tiba-tiba banting setir dan jatuh ke laut. Surjan mendapatkan informasi kalau Arman itu biasanya selalu pergi bersama dengan Ramu, supirnya dan juga asistennya. Kita beralih dulu yuk ke adegan lainnya, ke adegan di daerah Seaface tadi. Ada cowok yang namanya Shashi. Nah, dia ini sibuk banget menyiapkan koper yang sudah disisipkan di dalamnya itu ada uang 2 juta rupiah. Pacarnya namanya Malika, plus juga ada Tehmur. Nah, mereka tuh ada di dalam rumah tersebut. Tehmur sih datang tiba-tiba memberikan SIM card baru yang memang diminta oleh Shashi. Kemudian Shashi membuang SIM card lamanya. Temennya nih si Tehmur sempat nanya kenapa Shashi mengganti nomornya. Shashi malah sinis. Terus dia ngusir Tehmur, tapi dengan kelihayannya Tehmur ini bisa memungut dan menyimpan SIM card yang tadi dibuang tadi tuh. Kayaknya dia tuh ngerasa ada sesuatu yang besar yang disembunyikan oleh Shashi. Di rumah, Rosni, istri dari Surjan, kedatangan Freni, tetangganya. Jadi dia ini adalah ibu-ibu misterius yang membawakan kue untuk Rosni. Di saat Rosni menyiapkan teh, si Freni ini memperhatikan foto anak dari Rosni. Namanya Karan. Karan sudah meninggal dunia. Kenapa ya? Kok mengandung agak-agak nih ya? Kita balik ke Inspektur Surjan yang masih lanjut dengan penyelidikannya. Dia menemui Sonia yang kebetulan bersama Sanjay sahabatnya Arman Kapoor. Mereka bilang kalau akuntannya sudah memberikan uang 2 juta rupiah kepada Arman saat itu. Artinya Arman memang sedang ingin memberikan uang tersebut ke seseorang, belum tahu siapa. Lanjut, Inspektur Surjan dan asistennya pergi menginterogasi akuntannya Arman Kapoor. Dan dia mendapatkan informasi kalau akuntannya ini memberikan 2 juta rupiah ke Arman yang dimasukkan ke dalam tas warnanya hijau. Dan juga diminta untuk mengirimkan uang ke resepsionis di Hotel Lido. Yang hotel itu ternyata dekat dengan insiden kecelakaan. Akhirnya di situ kabarnya Arman menuju Hotel Lido untuk menemui Anand Murugan. Tapi dia sudah gak kerja lagi di situ karena terkena penyakit mematikan. Besoknya nih, Surjan dan juga Rosni habis menyaksikan pertunjukan tarian. Nah, mereka disamperin sama Freni, tetangga misterius yang tadi saya bilang. Dia mau ngasih pesan ternyata dari anaknya yang sudah meninggal. Jelaslah Surjan marah, karena gak mungkin dong karena anaknya yang namanya Karan sudah meninggal dunia. Tidak mungkin bisa mengirimkan pesan. Jadi, terjadilah perdebatan antara Surjan dan juga Freni, Surjan dan juga Rosni. Kita flashback dulu ke beberapa waktu yang lalu. Waktu itu di pantai, Karan bermain jet ski bersama temannya, tapi dia mengalami kecelakaan. Surjan dan sang istri berusaha mencari masuk ke dalam air, tapi Karan tidak ditemukan. Nah, kembali ke masa sekarang nih ya, Surjan ini setiap kali memikirkan tentang meninggalnya anaknya nih, dia selalu keluar malam. Dan saat itu, kebetulan di tengah jalan dia bertemu dengan cewek BO, namanya Rosi. Setelah dirayu-rayu oleh Rosi, setelah ngobrol-ngobrol barengan sama Rosi, saat itu juga akhirnya Surjan mendapatkan informasi dari Rosi bahwa Anand itu ada di Melur dan dia terkena penyakit AIDS. Akhirnya Surjan meminta asistennya Devrat untuk menyelidiki Anand. Dan dia mendapatkan informasi dari Devrat bahwa Anand memang menerima tas dari akuntannya Arman Kapoor untuk seorang pria bernama Shashi. Surjan bersama dengan pasukannya lanjut menemui Shashi, tapi dia gagal menemukannya. Penyelidikan masih terus dilanjutkan. Akhirnya sang inspektur menemukan orang yang namanya Tehmur. Akhirnya dia nanya-nanya nih tentang keberadaan Shashi, tapi Tehmur nggak tahu.
Di saat itu juga Tehmur akhirnya ngobrol sama polisi Pandey namanya. Dia bilang, sang polisi ini bilang bahwa Shashi paling enggak sudah menerima uang 2 juta rupiah dari Arman Kapoor. Sang polisi juga menasihati Tehmur untuk ngasih tahu segalanya kalau dia tahu sesuatu. Tehmur segera pulang ke rumah. Dia lalu mencoba mengaktifkan SIM card lamanya Shashi yang pernah dia simpan. Dan langsung dia menerima telepon dari seorang cowok. Cowok tersebut mengira Tehmur adalah Shashi dong. Terus dia menjelaskan bahwa dia akan memberikan sejumlah uang dan meminta untuk datang ke suatu tempat esok harinya. Dan juga meminta Shashi untuk tidak menghubunginya sementara. Sementara itu Rosni yang penuh dengan rasa penasaran sebagai ibu yang memang mungkin feelingnya juga kuat ya. Dia menemui Franny yang bisa bicara dengan arwah anaknya. Dan saat itu Karan mengatakan kepada Franny melalui tulisan di kertas kepada Rosni untuk tidak terlarut dalam kesedihan. Beberapa hari kemudian ya, ini untuk adegan selanjutnya, ternyata Shashi ditemukan tewas di karnaval. Nah, Tehmur yang tahu tentang hal ini, dia mencoba langsung meraksek masuk ke rumahnya Shashi. Dan dia menemukan sebuah kaset. Tehmur lalu memeriksa dan menemukan sebuah informasi tentang Arman, di mana di dalam video tersebut terlihat Arman lagi barengan sama Sanjay dan juga Rosie di Hotel Lido. Keesokan harinya saat Surjan ada di rumah Sonia bersama Sanjay, tiba-tiba Tehmur menelpon Sanjay dan mengancamnya untuk memberikannya uang sejumlah 5 juta rupiah. Karena dia tahu bahwa Sanjay yang membunuh Shashi di karnaval. Kalau yang ini adalah adegan pas sang inspektur berusaha membuat sang istri tersenyum kembali. Jadi Surjan ini ngajakin Rosni nonton film komedi ke bioskop. Caranya cukup berhasil menghibur sang istri. Tapi perdebatan terjadi lagi di antara mereka berdua. Setelah selesai nonton, mereka bertemu dengan teman-teman mereka yang membawa anaknya bernama Samar. Nah, setiap melihat Samar, Surjan selalu teringat dengan Karan dan selalu menyalahkan dirinya sendiri. Rosni gantian berusaha menghibur. Rosni ini sudah mengikhlaskan kematian anaknya. Dia berusaha membuat Surjan untuk tidak larut dalam kesedihan. Tapi Surjan tetap gak bisa. Jadi terjadilah percekcokan antara keduanya. Surjan menemui Rosie. Beberapa polisi yang lain melihat ke arah mobil Surjan. Mungkin mereka berpikir bahwa sang inspektur mulai nakal kali ya main jemput Mbak Rosie ini. Tapi Rosie ngajak Surjan ke tepi pantai, tempat kesukaannya. Dan saat itu Rosie menceritakan banyak hal. Sampai sang inspektur ini bilang kalau tempat ini bukan tempatnya Rosie. Rosie lalu menjawab dia menunggu Surjan untuk menyelamatkannya. Maksud Surjan pastinya tentang pekerjaan Rosie sebagai cewek BO ini. और मुझे यहाँ से ले जाओगे पर इतनी जल्दी नहीं. Rosie bahkan juga cerita bahwa dia ternyata pernah menginap bersama Arman dan juga temannya namanya Nihil. Besoknya Surjan menemui Nihil, tapi Nihil dalam kondisi sakit dan gak bisa bicara semenjak insiden kecelakaan yang menimpanya. Adegannya agak loncat-loncat ya, kita menuju ke Tehmur yang lagi-lagi mengancam Sanjay. Sanjay bilang kalau dia ternyata tidak membunuh Shashi. Nah, loncat lagi nih adegannya ke rumahnya Surjan. Surjan berniat ngajak asistennya makan malam. Dia ternyata mendapatkan sebuah pesan di kulkas kalau istrinya lagi pergi nonton bersama temannya. Sang inspektur ini lalu menelpon temannya Rosni. Tapi ternyata istrinya tidak bersama temannya. Surjan mulai curiga. Dia lalu membongkar-bongkar lemari, mencari sesuatu. Dan benar, dia menemukan kertas yang disimpan oleh Rosni, kertas yang berisikan curhatan anaknya yang ditulis oleh Franny. Wow, Surjan marah besar dan dia pergi menemui Franny. Dugaan Surjan benar, Rosni benar bersama Franny di sana. Surjan bahkan menantang Franny untuk bisa menunjukkan wujud anaknya sekarang juga. Franny jelas nggak bisa dong. Dan saat itu dia juga bertemu dengan Rosni dan mereka bertengkar hebat. Sementara itu, asisten Surjan masih bersama mereka. Salah tingkah sendiri. मुझे नहीं पता, सिर्फ इतना बताया कि उसने मुझे क्या तुम एक रात मेरे साथ घर में रह सकते? सुनो. Karena jengkel dan sumpek, Surjan lalu pergi dan kembali bertemu dengan Rosie. Nah, Rosie malah ngajak Surjan ngamar nih cuy. Sampai di sini, Rosie mendengarkan curhatan Surjan tentang dia sendiri dan tentang istrinya. Rosie juga sempat ngomong sama Surjan dia minta bantuan untuk membebaskan Malika dari pekerjaannya yang menjajakan diri itu. Besok paginya Surjan pas bangun dia di kamar hotel sendirian. Singkat cerita Surjan saat ini berhasil membebaskan Malika. Dan dia bertanya kepada Malika tentang Rosie. Tapi Malika ternyata gak kenal. Surjan bingung dong. Tapi memang Malika sempat bilang kalau nama mereka itu setiap waktu bisa berubah-ubah karena pekerjaan ini. Kadang bisa jadi Rosie, kadang bisa jadi Jane atau Jasmine.
Malika merasa kalau Surjan ini memang polisi yang baik. Dia lalu bercerita kalau inspektur harus menyelidiki Tehmur yang dengan paksa waktu itu masuk rumahnya. Dia sempat tahu kalau Tehmur itu mengambil tas hijau. Inspektur lalu ingat tentang tas hijau yang berisi uang milik Arman Kapoor. जो उस रात शशि लेके आया था। Sementara itu, Tehmur menghubungi Sanjay lagi tanpa jemu-jemu ya. Dia meminta Sanjay untuk membawakan uang di stasiun. Tehmur akhirnya meminta Sanjay memasukkan uang ke dalam tas biru. Setelah itu, dia memperoleh uangnya. Dan dia dikejar malahan sama 2 orang suruhannya Sanjay. Tehmur ternyata sudah mempersiapkan keadaan ini. Dia lalu menukarkan tasnya ke kekasihnya yang sedang menunggu di stasiun. करना पड़ेगा जैसे कि तू मेरे को जाए। Tehmur yang awalnya kabur lagi tapi akhirnya berhasil ditangkap. Salah satu suruhan Sanjay menelpon ke Sanjay dan Sanjay memerintahkan mereka untuk membunuh Tehmur. Aduh, dia lalu ditembak. Sebelum tewas, Tehmur sempat bertemu dengan Rosi. Dia sangat terkejut, lalu dia terjatuh dari lantai atas. Nggak lama setelah itu, Surjan akhirnya bisa menemui suruhan dari Sanjay yang dirawat di rumah sakit. Nah, dari cowok itulah Surjan mendapatkan informasi bahwa yang menyuruhnya adalah Sanjay. Surjan dan rekan-rekan polisinya mendatangi rumah Sanjay dan menangkap Sanjay atas keterlibatan pembunuhan Shashi dan juga Tehmur. Nah, disinilah akhirnya Sanjay menceritakan semuanya dari awal, dari pemerasan Shashi. 3 tahun lalu, Arman, Sanjay, dan juga Nihil ternyata mereka tuh pergi bareng-bareng. Di mana Nihil mengenal Shashi lalu pergi ke Hotel Lido. Dan di sana mereka menjemput seorang gadis bernama Simran. Nihil mulailah merayu Simran di dalam mobil. Waktu itu pintu belakang mobil kayaknya terkunci dengan tidak benar. Akhirnya mereka jatuh berdua. Nihil lalu dibawa oleh kedua temannya dan meninggalkan Simran yang masih tergeletak di sana. Seminggu kemudian Shashi menghubungi Arman dan mengirimkan DVD kepada Arman tentang cuplikan dari rekaman kamera di keamanan Hotel Lido. Rekaman tadi terlihat mereka bertiga lagi meninggalkan lobi bersama Simran. Shashi bilang bahwa Simran sudah meninggal dan dia sudah menguburnya di suatu tempat. Nah, rekaman video itulah yang dibuat Shashi untuk memeras Arman dan juga Sanjay terus-menerus. Surjan yang melihat video tersebut, dia terkejut. Ternyata Simran yang dimaksud adalah Rosi. Surjan lalu bilang ke mereka semua bahwa Simran sebenarnya masih hidup. Karena selama ini yang membantu dia adalah Simran alias Rosi. Dia berpikir Shashi mungkin berbohong tentang Simran yang sudah meninggal. Akhirnya Surjan membawa Sanjay. Dan saat mereka mengendarai mobil, tiba-tiba aja Simran ini muncul pas di belakangnya Surjan. Ini bener-bener ngagetin dan ini serem. Bahkan Simran juga muncul di depan mobil dan dia menghadang. Karena kaget, Surjan kehilangan kendali lalu terjun ke dalam laut. Kecelakaan tersebut sama persis seperti yang dialami oleh Arman. Di dalam laut, Surjan berusaha menyelamatkan diri dan melepaskan Sanjay. Tiba-tiba arwah Simran menolong Surjan. Sementara Sanjay tidak ditemukan. Surjan setelah diselamatkan benar-benar malah makin tergoncang. Dia bingung apa yang dia lihat dan dia alami. Ya ampun, Kareena Kapoor di sini jadi hantu loh. Keesokan harinya, Surjan bertemu dengan pimpinannya. Dan saat itu atasannya mendapatkan laporan dari para polisi yang lainnya. Ternyata Surjan akhir-akhir ini mengalami keguncangan jiwa. Di mana mereka itu sering banget ngelihat Surjan ngobrol sendiri. Surjan lalu mencoba flashback dan dia inget-inget kejadian sebelumnya. Beberapa kali teman-temannya emang sering bengong ngelihat dia kalau dia lagi barengan sama Rosi. Dia akhirnya sadar bahwa selama ini Surjan berbicara dengan arwah Simran yang mengaku dirinya adalah Rosi. Atasan Surjan lalu meminta dia untuk cuti sementara dan bahkan dia menjelaskan kepada Surjan bahwa kematian Arman Kapoor murni hanya kecelakaan biasa. Oke. Akhirnya Surjan pergi ke tepi pantai tempat Simran sukai. Dan saat itu tiba-tiba dia juga sadar bahwa Simran terkubur di tempat tersebut. Dia mulai menggali tanah. Dan ya, dia menemukan mayat Simran. Surjan kemudian menyemayamkannya dengan layak. Saat kembali ke rumah, Surjan membongkar lemari lagi untuk mencari surat-surat yang sempat dia lihat sebelumnya. Surat yang katanya dari Karan anaknya.
Ngelihat adegan ini sedih banget loh guys, Surjan membacanya di pinggir pantai. Ini dia isi surat dari Karan, yang sebelumnya dibantu oleh Franny untuk menulisnya. Karan bilang kalau dia sedih banget kalau orang tuanya selalu bertengkar karena dirinya. Karan juga menjelaskan kalau semua ini adalah kesalahannya sendiri. Ayahnya gak perlu selalu menyalahkan diri sendiri karena meninggalkan Karan. Karan juga bilang Surjan adalah ayah terbaik sedunia. Sedih. Ending film, Surjan menangis di pelukan istrinya. Dia sepertinya sekarang percaya dan mengakui bahwa dunia lain itu ada. Talasnya udahan, sudah berakhir. Jadi film-film Amir Khan emang gak perlu diragukan lagi ya. Dan agak kaget juga di sini karena Kapoor jadi hantu loh di film ini. Ya udah, oke deh, thank you ya udah nonton bocoran film ini sampai habis. Sampai ketemu di next bocoran. Stay healthy guys, dah.